لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita awali membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilman wa zidni rahmatan ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, semua kembali kepada Allah. Semoga istiqamah sampai husnul khatimah. Salawat juga bertakikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Hari ini kita mentadabbur ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 259. Sudah ketemu di mana? Al-Baqarah ayat 259. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشزها
memperhatikan orang yang melampaui, orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur seperti yang kita lihat ini. Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian Allah menghidupkannya kembali dengan izinnya. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Qala kam labith. Kamu berapa lama tinggal di sini? Qala, dia menjawab, labistu yawman aw ba'da yawm. Saya tinggal di sini sehari, enggak, kayaknya setengah hari dia Allah. Gitu. Qala, Allah berfirman, bal labista mi'ata amin. Sungguh benar-benar kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Maka lihatlah kepada makananmu, lihatlah kepada minumanmu yang belum lagi berubah, lihatlah kepada keledaimu yang sudah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikanmu tanda kekuasaan bagi kami, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami menutupnya kembali dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati, maka dia pun berkata, aku yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah kemarin kita belajar Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 258, itu kisah siapa jemaah? Nabi Ibrahim sama Raja Namrud. Kisahnya Nabi Ibrahim sama Raja Namrud. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu satu. Siapa? Allah. Yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Terus Namrud bilang, qala ana uhyi wa umit. Kata Namrud tuh, kalau cuma menghidupkan mematikan, saya uhyi juga menghidupkan wa umit. Dan saya juga bisa mematikan. Terus dia manggil dua prajuritnya, yang satu ditebas lehernya mati, yang satu dibiarin jalan. Lalu dia menjawab, lihatlah Ibrahim, aku bisa mematikan dan aku bisa menghidupkan. Itu yang satu aku bunuh mati, yang satu aku biarin jalan, dia masih hidup. Ibrahim cerdas. Ibrahim mengatakan, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, memberangkatkan matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau bisa, terbitkan dia dari barat. Fabuhitan ladzi kafar. Makin angkuhlah mereka. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang berbuat zalim. Nah, kalau kemarin kisahnya Namrud sama Nabi Ibrahim, sekarang kisahnya Uzair. Dikatakan, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang melewati satu wilayah lalu temboknya telah roboh? Apa sih maksudnya? Kata para ulama, ini tentang seorang laki-laki dari Bani Israel, lalu terus kemudian dia melewati sebuah negeri yang dihancurkan oleh sekelompok orang dan penduduknya dibunuh oleh Raja Bukhtanasr. Dan raja namanya Bukhtanasr. Atapnya runtuh, lantainya hancur, temboknya yang kokoh roboh ke tanah. Jadi ini semuanya udah gak bentuk bangunan, hancur porak-poranda. Bangunan kokoh gimana sih, kena gempa hancur semuanya, tinggal puing-puing. Negeri itu betul-betul hancur, sehancur-hancurnya. Tidak dilihat oleh pemuda yang lewat kecuali kerusakan dan kehancuran yang sangat parah, serta nyaris mustahil untuk bisa bangun dan kokoh kembali dalam waktu sekejapan mata. Jadi mereka coba melihat puing-puing bangunan yang sudah porak-poranda, mustahil bangunan itu tiba-tiba kokoh kembali, kecuali butuh waktu yang sangat lama. Maka Allah berfirman, fa'amatahu Allahu mi'ata 'am tsumma ba'atha. Ya, buat Allah mah jangankan bangunan yang besar megah,
orang-orangnya Allah bangun dalam waktu seketika. Kamu aja Allah matikan, Allah bisa menghidupkannya lagi. Kamu aja menjadi tulang belulang, Allah bisa buat kamu terlapis daging, tiupkan roh dan hidup kembali. Sangat mudah bagi Allah melakukan hal itu. Lalu Allah pun subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amatahu Allahu mi'ata'am thumma ba'atha. Maka Allah mematikan orang yang melihat bangunan porak-poranda itu dimatikan mi'ah 100 tahun. Thumma, kemudian ba'atha, Allah hidupkan lagi. Kamu gak percaya kan kalau Allah bisa membangun sebuah suku yang porak-poranda dalam waktu sekejap mata? Kalau gak percaya, yaudah, kamu dimatikan semua. Orang ini ditinggali satu tempat, meninggal semua. Allah dengan kuasanya diwafatkan dia 100 tahun. Di sisinya dia ada makanan, ada minuman, ada keledai, tunggangannya dia, ada semua perkakas perlengkapannya dia. Hari ini ada mobilnya dan segala bentuk macam-macam ini. Padahal Allah setelah 100 tahun dibangkitkan sama Allah, bangkitkan. Qala kam labis, Allah nanya, kamu meninggal tuh baru berapa hari? Qala, dia jawab, labistu yauman aw ba'da yaum. Saya meninggal ya paling sehari atau ba'da yaum, atau setengah hari. Di sana ini cuma tidur jemaah. Qala, Allah jawab, bal labista mi'ata 'am. Enggak, kamu sudah aku wafatkan 100 tahun. Fanzur ila ta'amika. Itu kalau gak percaya, lihat makananmu. Wa syarabika, lihat minumanmu. Lam yatasanna. Coba bentuknya udah kayak apa? 100 tahun. Wanzur ila himalik. Coba lihat keledaimu tuh. Walina ja'alaka ayatan linnas. Ya sudah Allah jadikan tulang belulang, terus Allah hidupin lagi nanti keledainya. Tapi keledainya itu udah bentuknya tulang yang tersusun keledai. Wanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna, wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas, wanzur ila al-idham kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Itu keledai, nanti kami lapis daging, kami hidupkan kembali. Kamu percaya? Percaya ya Allah. Manusia itu kadang sukanya begitu jemaah. Lantang-lantang Allah gitu jemaah. Mana nih Allah? Mana nih Allah? Mana ya Allah? Padahal rumus kita satu. Kalau kita sholat, ucapan kita Allahu Akbar. Gerakan kita tangannya ke atas, lalu bersedekap. Tangan ke atas kalau dalam kepolisian apa namanya? Menyerah. Seorang hamba kalau udah begini nyerah jemaah. Kadang banyak di antara kita nantang Allah, ayo ya Allah, berantem sama saya. Dalam pertandingan jemaah, wasit yang menghadapi dua orang saling bertanding dalam tinju, UFC atau apa gitu. Kalau dia udah ngetret atau nyerah, ya udah nggak boleh ditonjok jemaah. Seorang hamba kalau dia udah nyerah, ya Allah udah gak mau sama dia, cuma hamba udah masrahin semuanya kepadamu. Maka aku akan tolong dia, aku bantu dia, kesulitannya aku mudahkan, kesempitannya aku lapangkan. Tapi karena kita hamba yang kadang-kadang belagu, sombong, kemelinti, kita selalu merasa mana ya Allah, mana ya Allah, mana ya Allah. Ya akhirnya nggak terlihat keajaiban itu hadir. Orang ini kan ditunjukin sama Allah. Mana ya Allah, katanya bisa. Mana? Oh, kamu nantang. Ditidurin sama Allah 100 tahun jemaah. Ya apa tidur 100 tahun? Mi'ata 'amir fanzur ila ta'amik wa syarabik lam yatasanna. Itu lihat makananmu, minumanmu kayak apa. Wanzur ila himalik. Itu lihat keledainya. Begitu dia melihat kepada keledainya, keledainya jadi tulang belulang. Keledainya jadi tulang belulang.
Jadi tulang belulang lagi. Kalau hari ini ada orang tidur 100 tahun bangun-bangun mobilnya udah jadi mobil yang paling jadul, handphonenya udah jadi handphone yang paling jadul. YouTube-nya nomor pelan. Benar? Jadi hadirin yang dirahmati Allah, bakalan jadi handphone yang paling jadul, bakalan jadi kendaraan yang paling jadul, bisa? Handphonenya paling jadul, kendaraannya paling jadul. Mungkin cara dia berpakaiannya, kalau dia tidur selama 100 tahun, bangun-bangun dia akan jadi punya pakaian yang paling jadul. Kalau ada kisah yang mirip, itu kisahnya Ashabul Kahfi. Tidur jemaah 109 tahun. Oh, berapa? Oh iya, tidur mohon maaf 300 tahun ketika dikejar-kejar oleh salah seorang tentara yang ada raja yang zalim saat itu. Dia bersembunyi dalam gua, dia minta pertolongan kepada Allah. Allah tidurkan 300 sekian tahun. Lalu saat dia bangun suruh beli makan, uangnya kaget. Ini uang kan uang zaman raja 300 tahun, dan rajanya sudah nggak ada. Kaget jemaah dia. Qala kam labis? Qala labistu yauman au ba'dha yaum. Berapa hari kamu tertidur? Ya paling sehari, paling setengah hari. Padahal tidurnya 300 tahun. Sama kayak ini, tidurnya berapa tahun? Mi'ata am, 100 tahun. Gampang bagi Allah membuat seperti itu hadirin. Dan jadi pelajaran juga kisahnya Ashabul Kahfi, bahwa nggak ada kekuasaan kerajaan yang Allah berikan abadi selamanya. Tidak, semua ada masanya. Semua ada apa? Masanya. Masa-masa keemasan seseorang tetap ada jemaah. Ada masa redupnya, ada masa dia berkuasa, ada masa dia tak lagi berkuasa, ada masa taringnya tajam, ada masa ntar ompong jemaah. Apakah singa akan terus mengaum, aumannya keras? Saat singa ini muda, bertambah-tambah matang menjadi dewasa, singanya aumannya keras, taringnya masih runcing. Tapi nanti saat singa ini sudah menua, pernah lihat ya di National Geographic, singa sudah tua, udah kempot, kurus. Udah jemaah, setiap segala sesuatu ada masanya. Maka jangan pernah kita lupa, Allah itu menitipkan pada kita ada maksudnya. Karena semua ada masanya, pasti yang Allah titipkan ada maksudnya. Al-Imam Mujahid mengatakan, negeri itu ramai kembali setelah 70 tahun berlalu dari kematiannya. Penduduknya berkumpul kembali. Bani Israel telah kembali ke negeri tersebut. Tatkala Allah menghidupkan kembali, maka yang pertama kali dihidupkan adalah kedua matanya, agar dia dapat melihat bagaimana Allah menghidupkan kembali badannya. Ketika ia hidup sempurna, maka Allah melalui malaikat-malaikatnya bertanya, qala kam labis. Jadi saat hamba ini 100 tahun mati jemaah, yang pertama kali dihidupkan tuh fungsi matanya, supaya dia ngelihat gimana dia dihidupin lagi. Tapi namanya orang ini setelah dia mati 100 tahun, dihidupin di 100 tahun setelah kematiannya, dia ngerasa kayak cuma tidur. Makanya dia jawab, labistu yauman au ba'dha yaum. Saya tidur sehari atau setengah hari. Padahal dia tidur mi'ata amil au mi'ata am, 100 tahun. Disebutkan dalam riwayat bahwa dia membawa anggur, membawa buah tin dan sirup. Lalu ia mendapati barang-barangnya itu tidak ada satu pun yang ada bisa dimakan, kecuali semuanya menjadi basi. Atau ada riwayat yang juga mengatakan, coba lihat itu kepada yang kamu punya, semuanya berubah. Lah 100 tahun jemaah. Auka maqal. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai yang ada di sebelahmu, yakni tunggangannya dia.
Allah menyusunnya kembali dan lalu Allah melapisi dengan daging dan Allah menghidupkannya kembali sebagaimana seperti semula. Riwayat Imam Al-Hakim, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Al-Bukhari. Kaifa nunshizuha summa naksuha lahma. Kami hidupkan dia kembali dan kami lapis tulang belulang keledai itu dengan lahma. Lahma apa lahma? Lahm, daging. Laham atau dajjaj. Kalau makan kebab biasanya kan ditanyain tuh, laham, daging, atau dajjaj atau ayam? Laham, daging. Lahma artinya daging, dilapis sama laham, daging. Para ulama bersepakat bahwa Allah menghidupkan keledai yang tadinya hanya tulang belulang, Allah susun kembali, Allah hidupkan, lalu Allah lapisi daging. Jadi Allah bilang Allah tuh menghidupkan dulu. Kata para ulama, ini dalam bentuk tulang udah hidup jemaah. Orang itu kaget. Keledai bentuknya tulang udah hidup. Jadi kayak kita masuk museum-museum ada kayak tulang belulang hewan apa gitu jemaah. Nah, itu tuh Allah tuh hidupkan dalam bentuk tulang dulu. Udah hidup dia. Kok ini hidup keledainya? Summa kemudian naksuha lahma, baru Allah lapis daging. Supaya apa? Allah menunjukkan kebesarannya di hadapan laki-laki tersebut. Falamma tabayyana lah qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Menjadi jelas sejelas-jelasnya lah, atau menjadi sebuah penjelasan sejelas-jelasnya. Qala a'lam, baru sekarang saya tahu. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Jemaah, kalau ada orang inginnya nonton dulu baru ngucap, dia ini nggak ada bedanya sama orang ini yang Allah sebut dalam ayat 259. Ada yang mengatakan laki-laki itu bernama Uzair, makanya kisahnya kisah Uzair. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan kisah yang dimaksud dalam ayat Al-Quran Suratul Baqarah ayat 256 adalah kisah seorang bernama Uzair. Jadi kalau saya jamaah TikTok, jamaah YouTube, jamaah Instagram pengennya nonton dulu baru percaya, nggak ada bedanya kita sama Uzair. Tapi orang beriman beda, dia belum melihat pun dia sudah percaya, karena itulah namanya iman. Iman itu kan dia percaya walaupun nggak nampak mata. Yakin nggak Allah beri? Yakin. Yakin nggak bisa Allah hadirkan semua yang diharapkan? Yakin. Dia padahal belum melihat. Yakin nggak tahun ini menikah? Insya Allah yakin. Dia padahal belum ngelihat, tapi dia punya iman. Yakin nggak? Yakin. Jangan jadi seperti Uzair. Mana nih? Emang bisa ya? Ya meragukan Allah jemaah. Setelah dibuktikan ini dan itu, baru qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, sekarang baru saya yakin Allah berkehendak atas segala sesuatu. Ya, kemana aja jemaah dari kemarin? Ayat ini tuh mengajarkan tauhid tentang keyakinan. Gak boleh orang beriman itu maunya ditunjukin dulu. Makanya ada perkataan para ulama, salah satu kalimat masyhurnya adalah nazar itu hanya dikeluarkan oleh orang yang pelit. Nazar dikeluarkan oleh orang yang pelit, karena dia maunya Allah ngasih dulu sama dia baru mau ngasih untuk Allah, kan gitu ya. Ya Allah, kalau anak saya keterima CPNS nanti hamba bakalan ini. Kan artinya dia mau Allah itu ngasih dia dulu, baru dia gantian ngasih Allah kan. Padahal dalam Islam Allah berjanji, ya bena Adam unfik alaih. Wahai anak Adam, kamu keluarkan dulu, nanti aku ganti
dengan yang lebih baik. Dan lagi-lagi Allah kan gak pernah tinggal diam melihat hambanya jemaah yang gelasnya kosong karena untuk mengisi pada orang lain. Jemaah, kita punya gelas, ada isinya kan, alhamdulillah ada. Terus ada gelas-gelas orang lain tuh kan kosong. Ya Allah, ini milikmu, hamba izin tuangkan kepada yang lain, tuh gelasnya pada kosong ya Allah. Dituangin jemaah, bismillah, 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 bismillah. Nanti gantian gelas kita yang kosong. Kosongnya tapi ada sebabnya. Sebabnya karena mengisi gelas orang lain. Pertanyaannya, saat gelas kita kosong tersebab ngisi gelas kosongnya orang lain, apakah Allah akan diam saja melihat gelas kita yang kosong? Tidak. Gelas kita yang kosong akan Allah isi, dibuat full kembali jemaah. Karena tadi kita menolong sesama. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, innallaha fi aunil akhi ma kana al-'abdu fi aunil innallaha fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi aunil akhi. Allah akan terus menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Pertolongan macam-macam. Pertolongan Allah kan bentuknya macam-macam. Ada yang dipertemukan sama orang, ada yang ditolong finansial, ada yang kesulitan akhirnya dibantu, ada kemudahan. Itu pertolongan Allah tuh macam-macam. Tapi tugas kita lah wajib beriman sejak awalnya. Makanya waktu itu ada kalimat bagus. Ini nggak tahu siapa yang mempopulerkan, tapi kalimatnya ya bagus cuma. Kalau doaku dikabulkan, aku bahagia karena itu yang aku harapkan. Tapi kalau doaku belum terkabulkan, aku akan jauh lebih bahagia. Kenapa kok belum dikabulkan tapi jauh lebih bahagia? Karena yang pertama itu permintaanku, sedangkan yang kedua itu rencananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipertemukan rencana kita sama rencana Allah, yang lebih baik rencana siapa? Rencana Allah pasti lebih baik. Quran surah Al-Baqarah ayat 216 yang kemarin kita temui sebelum ini. Wa asa taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu sangat amat baik bagimu. Kita nggak suka ini terjadi. Kok begini sih ya Allah? Kenapa sih? Kok begini ya? Kok bisa-bisanya ya? Pokoknya kecewa, nggak suka. Tapi itu tuh yang terbaik buat kita menurut Allah. Maka untuk urusan orang beriman, ajaban li amri mu'min kulla amruhu kullahu khair. Sungguh menakjubkan semua perkara orang beriman, karena setiap perkara orang beriman semuanya adalah khair. Ma makna khair? Apa arti khair? Baik. Semua urusan orang beriman baik. Tapi dia beriman loh ya jemaah. Jangan kayak Uzair, maunya ditunjukin dulu baru beriman. Jangan. Tapi kalau dia beriman dari awal, tengah, proses sampai akhirnya, nggak ada seorang hamba yang dikecewakan Allah tuh, nggak ada. Coba lihat di mana jemaah orang beriman yang dikecewakan Allah. Nabi Musa, Musa, terhimpit kita belakang tentaranya Fir'aun, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap Musa. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, kita nggak ketangkap kok. Ada Allah, Allah pasti kasih jalan keluar. Allah berfirman, Musa, pukulkan tongkatmu. Ya Allah, pukul tongkat? Iya, siap ya Allah. Lempar tongkat itu, dibenturkan ke batu, terbelah lautan. Apakah Nabi Musa bertanya-tanya? Enggak nanya. Wahai Musa,
Pukul tongkatmu ke batu. Ya Allah, nggak masuk akal deh kayaknya. Masa suruh pukul tongkat? Ini kan cuma tongkat. Ya Allah, masa batu dipukul? Gimana caranya selamat itu? Nabi Musa nggak ada yang nanya. Pukul ya Allah? Iya, pukul langsung ceklek. Orang beriman itu nggak tanya-tanya. Ini gimana sih? Nggak. Mereka cuma sami'na wa ata'na. Kalimatnya ringkes, simple. Sami'na wa ata'na. Kita lama nggak sedekah, tiba-tiba ada orang ngingetin sedekah. Oh, sedekah, udah, nggak usah lama-lama, nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu lusa, nggak usah nunggu seminggu lagi, 2 pekan lagi, sebulan lagi, nggak, udah langsung. Oh iya, ini kode dari Allah nih, langsung jemaah. Suruh pukulin tongkatnya, ya pukulin tongkatnya. Dikasih ingatan sama Allah, suruh sholat, ya sholat. Suruh sedekah, ya udah sedekah, nggak usah nunggu besok, karena belum tentu besok kita masih hidup. Boleh jadi Anda semalam wafat. Dan hadirin ya jemaah, penting untuk pegang kalimat ini baik-baik nih. Setiap orang adalah ayat kekuasaannya Allah. Setiap orang itu tuh ayat-ayat kekuasaannya Allah buat kita. Kita ketemu tukang beca, kita ketemu petani, kita ketemu pengusaha kah, kita ketemu siapapun. Orang ini nih boleh jadi ini ayat-ayatnya Allah nih yang untuk ngingetin kita, reminder kita, buat kita mau rutin beramal, bergegas, tidak nunda-nunda. Kan kalimatnya, siapa yang beriman dia akan lihat keajaiban. Tulis di kolom komentar ya sahabat TikTok dan Instagram dan yang lainnya. Siapa yang beriman dia akan melihat keajaiban. Siapa yang beriman dia akan lihat keajaiban. Jadi keajaiban itu hanya akan didapat oleh orang-orang yang beriman. Yang gak beriman mah nantang terus jemaah. Mana nih Allah, mana nih mana. Orang yang gak beriman sukanya nantang. Lah kalau Allah ditantangin bisa dibejek-bejek dia jemaah. Tapi saat kita nyerah, Allahu Akbar, ya Allah, Engkau maha besar, aku serahkan semua urusanku padamu, aku pasrahkan semuanya padamu. Ya Allah, aku kecewa, tolong bahagiakan aku. Ya Allah, baru saja ditipu, ya Allah, tolong ganti yang lebih baik. Ya Allah, baru dibawa kabur, tolong diganti yang lebih baik. Ya Allah, kayaknya sedih, ya Allah, tolong diganti yang lebih baik. Bahagiakan. Hati kalau robeknya besar, dalam, itu bahagianya biasanya jauh lebih besar daripada robeknya. Jamaah nih, ini hati nih, saat dikuras habis, dikeruk gitu, dengan kecewa, terluka, dikhianati atau apa gitu ya, dia dikeruk nih, seret, kan bolong ya. Kalau bolongnya segelas gini, dia hanya mampu menampung air ukurannya 1 gelas. Tapi kalau dikeruknya 1 baskom, ya berarti kebahagiaan yang akan Allah isi juga ukurannya 1 baskom. Seberapa besar kita kecewa, lalu kemudian segera sir. Masih ingat rumusnya? Sir, sabar, ikhlas, ridho. Seberapapun besarnya kita kecewa, tapi kalau kita lalu bergegas sir, sabar, ikhlas, ridho, cepat atau lambat Allah tampakkan keajaiban yang kita nggak pernah merasakan itu akan terjadi. Rata-rata orang beriman kan gitu jemaah. Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar. Loh, Sayyidina Abu Bakar tuh setelah beriman kepada Nabi Muhammad tuh dagangannya diboikot loh jemaah. Coba buka kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama, di bab yang pertama. Kalau kita ada musuh ini, kita dagang masih lancar hari ini jemaah. Waktu Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, diboikot. Jangan kulak ke Abu Bakar. Ya ma'syaral Makkah, kan waktu itu di Mekah ya. Penduduk-penduduk Mekah, kalian semua penduduk-penduduk Mekah, jangan ada yang kula belanja beli barang tempatnya Sayyidina Abu Bakar. Coba bayangin Anda dagang, nggak ada yang beli, akhirnya jemaah
Gimana perasaan Anda hadirin? Cuma karena beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh ada yang beli. Apalagi waktu itu Abu Jahal punya posisi jemaah. Umar bin Khattab belum masuk Islam. Umar bin Khattab sama Abu Jahal waktu itu kan CS banget jemaah. Umar tahu sendiri powernya kayak apa. Umar itu kalau bilang A ya A. Semua masyarakat Mekah A. Waktu itu yang beriman baru Bunda Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, baru bertiga jemaah. Wah, itu Sayyidina Abu Bakar tuh, wah sedih jemaah kalau diceritain mah. Gak ada yang boleh beli atau kulaan ngambil barang dari beliau, semua diboikot. Kayak gimana sih jemaah diboikot tuh? Karena imannya. Apakah Sayyidina Abu Bakar goyah? Oh, kalau kita mungkin goyah kali jemaah. Coba saya tanya kepada antum semua, saya juga termasuk. Kok tiba-tiba kita lagi dagang, pemasukan yang mungkin sehari-hari adalah sekian juta omsetnya atau sekian. Kok tiba-tiba nggak ada yang boleh? Wah, jangan gitu. Wah, mana karyawan butuh digaji, ada operasional kantor, ada motor mobil yang harus diisi bensin biar jalan. Tiba-tiba stuck, nggak ada pemasukan, nggak boleh ada yang kulaan di tempat kita. Wah, kalau kita mungkin ada lobby, bos tolong dong, ini masa nggak ada yang beli tempat saya? Mungkin kalau kita udah kayak gitu. Sayyidina Abu Bakar nggak, sami'na wa ata'na, tetap saya akan dengar Rasulullah, saya akan taat sama Rasulullah. Tetap pantang menyerah. Ini mah gak ada apa-apanya. Allah Maha Kaya. Terus begitu jemaah mentalnya tuh Sayyidina Abu Bakar. Terus kayak gitu. Allahku Maha Kaya dan aku hambanya dari zat yang Maha Kaya. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Kenapa engkau takut miskin jika engkau adalah hamba dari yang Maha Kaya? Kenapa kita takut miskin sedangkan kita adalah seorang hamba dari yang Maha Kaya? Kaifa akhafu lil faqra wa ana abdul ghani. Kaifa akhafu lil faqra, lah kenapa Anda takut fakir, takut miskin? Wa ana abdul ghani, sedangkan saya adalah hamba dari yang Maha Kaya. Belajar dari ayat ini jamaah. Beriman dulu baru Allah tunjukkan keajaiban. Lagi keajaiban mah tentang banyak. Kadang yang punya jamaah, keajaiban itu kan macam-macam, nggak harus punya toh. Bisa menikmati keajaiban nggak? Keajaiban. Bisa menikmati sesuatu keajaiban nggak? Keajaiban. Nggak harus punya untuk menikmati, betul nggak? Contoh, jamaah melihat villa di Menjer, bagus villanya jamaah, bagus ya luar biasa. Yang punya orang Jakarta misalnya, yang punya tuh belum tentu setiap hari bisa menikmati itu loh jemaah. Tapi kadang kita dengan sewa sekian ratus ribu atau sekian juta bisa menikmati view pemandangannya yang bagus luar biasa. Atau kadang ternyata kita kenal, udahlah pakai aja, disuruh pakai jemaah tanpa bayar serupiah pun. Banyak di antara kita lupa ada hak milik, ada hak pakai. Yang milik kadang belum tentu make, tapi yang make punya rasa yang sama saat memakainya seperti yang punya. Itu hak pakai. Banyak di antara kita tuh kepalanya hanya fokus kepada hak milik, hak milik, hak milik, hak milik. Dia lupa bahwa ada karunia memakai. Jamaah punya motor, tapi nggak pernah jamaah pakai.
Itu namanya hak milik doang. Jamaah punya mobil tapi cuma mangkrak di rumah, itu namanya hak milik doang. Kapan dia jadi hak pakai dan hak milik? Saat mobil milik Anda pakai. Itu namanya hak milik, ya hak pakai. Tapi ada orang-orang dia nggak punya tapi bisa pakai. Orang kaya punya supir, jemaah. Supirnya kan berarti punya hak pakai karena setiap hari dia yang menunggangi mobil itu, ya kan? Nah, hidup kita harus terus saling mengingatkan untuk diisi bahwa siapapun kita ini punya banyak kesempatan untuk melihat keajaiban kalau kita beriman. Yang penting tuh iman, kan? Ya. Kunci masuk surga karena apa? Iman. Yang kufur gak punya kuncinya. Salah satu kunci iman itu dia sudah yakin saat bahkan sesuatu itu belum terjadi. Selama Allah sudah berfirman ini yang terbaik, pasti yang terbaik. Jangan sampai seperti Uzair, dia maunya dipertontonkan dulu baru qala a'lam. Dia berkata a'lam, baru saya tahu nih, anallah, bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, maha berkehendak atas segala sesuatu. Jangan maunya nunggu lihat keajaiban dulu baru terus kemudian kita yakin. Jangan lah, kita hidup aja nih teman-teman TikTok, jamaah Masjid Fatimah Garung, teman-teman Instagram, teman-teman YouTube. Lah, kita hidup aja ini keajaiban bukan? Jamaah ini menggerakkan tangan ini aja udah keajaiban bukan? Aduh, betapa repotnya jamaah kalau setiap saluran ada saklarnya. Jari jempol punya saklar, jari telunjuk punya saklar, jari tengah ada saklarnya. Aduh, repot jamaah kalau hidup on off-nya harus pakai saklar. Ya Allah, saya mau onin yang jempol, on jempol. Begini-begini doang. Tapi tangannya lurus begini terus. Bisa nggak bawa kresek? Jemaah, tolong ambilin gelas gitu. Lah, kalau tangannya lurus bisa jemaah ambil gelas. Wah, bisa jatuh jemaah. Kan kita bisa ngangkat gelas itu bukan karena begini ya. Nih, coba ini gimana nih kalau lurus? Karena ini bisa dibelokin begini, jadi kita ngangkat megang begini. Allahu Akbar. Bahkan hidup kita aja sudah keajaiban. Ingat itu jemaah. Hidup kita saja sudah keajaiban. Allah, ajaib hidup ini. Indah bukan? Iya. Allahu Akbar. Yarhamukallah. Barakallahu fikum hadirin. Ini ayat Al-Baqarah 259. Besok kita tadabbur ayat Al-Baqarah 260. Dan insya Allah kita semoga diberi usia yang penuh barokah untuk terus belajar sampai wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah sahabat TikTok, YouTube, Instagram sudah membersamai di pagi ini, meluangkan waktu, merelakan kuota paket datanya. Semoga Allah ganti semua dengan surga firdaus tanpa hisab. Dan semua jamaah online maupun offline di Masjid Fatimah Garung juga Allah berikan kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat, dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Untuk waktu dan tempat bertanya jawab dipersilahkan. Kalau ada yang mau bertanya, sematkan di kolom komentar. Barakallah. Mas, ada pertanyaan? Belum ada. Dari Instagram ada, Mas Bama? Ada pertanyaan dari Instagram? Alhamdulillah. Ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Dari YouTube ada? Nggak ada. Belum. Alhamdulillah nggak ada. Karena Mas Hadi juga sudah berangkat kerja. Jadi nggak ada yang bertanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, satu kesimpulan yang bisa kita dapat pagi ini, siapa yang mau melihat keajaiban, hendaknya mereka beriman.
Kalau dia beriman, dia akan lihat keajaiban. Dan gak perlu nunggu dibuktikan, karena terlalu banyak pembuktian Allah dan keajaiban yang bahkan tiap hari Allah berikan tapi kita gak sadar. Terutama kita yang tinggal di desa Garung, anak kakinya Gunung Sindoro, dan banyak gunung-gunung yang bisa kita saksikan. Coba jemaah, itu siapa yang membuat gunung itu? Manusia gitu, ngumpulin tanah bentuk tinggi jadi gunung? Enggak, yang menciptakan gunung itu Allah. Yang menciptakan ada telaga menjer, itu siapa yang menciptakan? Allah. Sudah terlampau banyak kebesaran yang Allah pertontonkan dan Allah perlihatkan pada kita sebagai ayatan linnas, tanda-tanda kekuasaannya bagi manusia. Tinggal kitanya aja gimana bersikap. Hanya orang beriman yang akan melihat keajaiban. Maka beriman pada Allah, yakin sama setiap ketetapan dan ketentuannya Allah. Insya Allah nanti kita akan lihat indahnya Allah mengatur semua hidup kita. Dan sulit hari ini, besok kita akan bilang, oh ternyata alhamdulillah ya Allah, lewat juga. Berat hari ini, besok kita akan bilang, wah ternyata ringan ya. Karena kalau sudah terbiasa hujan badai, kena gerimis, biasa aja, ya kan? Karena terbiasa melewati hujan badai, kena gerimis jadi biasa aja. Barakallahu fiik. Salam keluarga di rumah. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Astaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadil hajat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jemaah, barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah. Bagi sahabat TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang berkenan bergabung di grup sahabat UIR, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Dan bila mana ada di antara sahabat, mohon doanya juga untuk pembangunan masjid. Semoga Allah berkahi dan Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.